Kita bukan hanya mengajar. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya untuk agenda yang kedua, yaitu yang kita nantikan ya, sambutan dari keynote speaker. Sebuah kehormatan besar bagi kita semua karena sambutan ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Agus Setio, ya. Beliau adalah fasilitator pembelajaran mendalam dari SMKN 1 Udan Awu. Kepada Bapak Agus, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini, kita masih berrahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga bisa silaturahim dalam kegiatan webinarnya FGI, Forum Guru Indonesia, Kabupaten Blitar, yang saya pikir paling eksis ya, se-Indonesia ini paling eksis sendiri gitu ya, masih menjaga istiqomah gitu ya. Dan mudah-mudahan seluruh pengurus dan peserta pada malam hari ini sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya hormati Ketua Forum ya atau Koordinator Pak Dr. Imam Wahyudi, semoga sehat selalu juga. Yang saya hormati teman-teman pengurus lah Forum Guru Indonesia Kabupaten Blitar yang luar biasa. Yang saya hormati pemateri Budia, ya, Kepala Sekolah SMP Legok 3, yang saya hormati Ibu Moderator dan Bapak Ibu seluruhnya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sebagai pemain pengganti sepak bola, saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Namun sebelum saya, nanti saya nggak panjang lebar, tapi sebelum memulai, saya juga mau berpantun lah kayak Bu Nuni gitu saya. Mau kalah gitu ya. Jalan-jalan ke Singapura naik pesawat. Cakep, Turunnya di Bandara Changi yang indah sekali. Betul ya Pak Imam ya? cakep. Nanti Pak Imam bisa cerita. Alhamdulillah malam ini bertemu guru-guru hebat. Semoga membawa inspirasi. Ya, mungkin gitu. Amin, cakep. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Forum Guru Indonesia Kabupaten Blitar, saya pikir temanya cukup menarik gitu, mencoba untuk mengkolaborasikan pengalaman ya, experience dari Pak Doktor yang sudah ke Singapura, sistem pendidikan di Singapura, dengan ibu fasilitator gitu ya, dengan ibu fasilitator kepala sekolah, ibu fasilitator gitu ya, tentang pembelajaran mendalam. Saya pikir ini sesuatu hal yang menarik gitu ya, sesuatu hal yang menarik. Kenapa bisa kita katakan menarik? Tadi Pak Dokter juga sudah menyampaikan di awal video, memutar video. Hari ini hampir sudah 75% Bapak Presiden eh, melalui Kementerian Pendidikan eh, Dikdasmen, itu sudah menyebar IFP gitu ya, Interactive Flat Panel gitu. Nah, harapannya adalah untuk memberikan transformasi salah satu usaha transformasi pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih baik. Nah, kalau kita korelasikan dengan pembelajaran mendalam, apa hubungannya gitu? Nanti bisa
ditambah juga lah sama apa namanya pemateri gitu. Kita tahu bahwa di dalam pembelajaran mendalam itu ada pemanfaatan digital gitu ya. Nah, harapannya adalah IFP ini juga menjadikan eh, usaha gitu ya, Bapak Ibu guru, walaupun masih cuma satu gitu ya, walaupun masih satu gitu ya, harapannya nanti ke depan bisa bertambah harapannya gitu. Nah, dengan pemanfaatan IFP atau papan Soalnya besok digital, kan biyen anak-anak. ya, maka pembelajaran di sekolah pun juga bisa lebih eh, menggembirakan gitu ya. Jangan sampai nanti menggembirakan untuk Bapak Ibu gurunya ya, tapi untuk anak-anak gitu ya. Jadi murid wis mulai sekolah tapi di karaoke ya ini jadi hiburan gitu. Oh ya. Tapi pastikan muridnya pulang dulu nggak ada yang rekam gitu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi pemanfaatan digital dalam pembelajaran mendalam yang sangat diperlukan Bapak Ibu karena kita tahu bahwa mau nggak mau setiap zaman ada masanya, setiap masa ada zamannya, ya apa ada orangnya gitu ya. Jadi anak-anak kita lebih senang gitu ya, lebih senang mendengar, melihat daripada membaca. Tapi ini juga menjadikan sebuah tantangan gitu sendiri. Bagaimana kita mampu membalanskan gitu ya, membalanskan antara menyimbangkan antara eh, gerak motoriknya dengan gerak kinestetiknya itu juga penting Bapak Ibu. Supaya apa gitu? Nanti kita anak-anak kita hanya menyaksikan IFP saja, tapi ya, gerakannya tidak ada. Nah, maka dari itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat perlu kita lakukan di sekolah gitu. Salah satunya juga senam gitu ya. Gerakan tubuh dan sebagainya itu sangat penting. Nah, balik lagi ke pembelajaran mendalam, maka pemanfaatan digital harus menjadikan salah satu upaya. Nanti mau dicek juga ya di RPP ini enak enggak gitu, pemanfaatan digital. Dan hari ini di FGI pakarnya banyak, gitu, pakarnya banyak. Jadi pakar untuk teknologi pendidikan itu luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu monggo dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, begitu juga dalam proses pembelajaran mendalam, kita juga tahu Bapak Ibu ada juga DPL ya, dimensi profil lulusan, di mana kalau dulu, kalau yang kemarin itu ada berwawasan global ya, ada wawasan global, namun sekarang sudah tidak ada. Jadi hal itu bisa diubah atau di apa nama kita coba koneksikan dengan komunikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin Pak Imam walaupun di apa namanya di Singapura gitu ya, saya yakin tidak full bahasa Inggris gitu, tapi juga bahasa Melayu lah yang digunakan. Tapi mau tidak mau Bapak Ibu ketika kita sudah approach gitu apa ya kita berpergian ke luar negeri mau tidak mau penggunaan bahasa asing harus kita kuasai. Nah, komunikasi itu sangat penting sekali. Walaupun ada teknologi ya. Hari ini ada teknologi translate gitu ya. Dengan di HP gitu sangat mudah, tapi kalau kita tidak mau belajar ya eman gitu ya. Nah, bagaimana kita nanti mampu mengkombinasikan antara komunikasi, pemanfaatan digital itu untuk melatih anak-anak kita mau berbahasa asing. Nah, apalagi Bapak Presiden kita juga sudah menyampaikan akan tahun 2026 ya nanti sudah mulai wajib ya, mulai SD, SMP itu ada mata pelajaran bahasa Inggris. Walaupun sebenarnya sudah ada sebenarnya. Nah, tahun 2026 siap-siap saja guru bahasa Inggris akan ditren lebih karena harapannya apa? Anak-anak Indonesia mampu menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sehingga kita tidak kalah dengan Vietnam, Bapak Ibu. Malaysia, Vietnam, Bangkok, dulu belajar ke Indonesia. Sekarang mereka sangat tinggi sekali dalam hal pendidikan. Maka salah satu kuncinya juga adalah penguasaan bahasa asing. Bahasa asing, bahasa Inggris, itu banyak referensi yang bisa kita baca, atau anak-anak didik kita baca, sehingga juga punya wawasan global. Nah, dengan adanya itu, saya yakin nanti nilai PISA dan sebagainya akan meningkat. Tapi ya tidak mengurangi juga, gitu. Tidak mengurangi juga bagaimana pembelajaran di kita
itu juga kontekstual karena dalam proses pembelajaran mendalam itu sebenarnya intinya adalah bagaimana anak memahami apa yang dipelajari itu secara kontekstual di masyarakat sehingga muncul ya momen aha momen katanya Budi ya itu aha momen aha gitu ya. Jadi apa namanya eh, anak mempelajari itu oh ini toh maksudnya gitu. Nah, hal seperti ini bisa dituangkan nanti ke depannya dengan media-media digital yang lainnya. Nah, gitu ya sangat menarik bagaimana nanti mengkolaborasikan Pak Dokter akan jadikan ya Jawa Timur sudah bekerja sama dengan Jawa Timur untuk meningkatkan Jawa Timur bisa selevel dengan Singapura. Apakah kita siap? Nah, monggo, mau nggak mau ketika Ibu Gubernur kita sudah memerintah gitu ya, kita sebagai salah satunya juga abdi negara ya guru yang ada di lingkup wilayah Jawa Timur juga harus siap dan mudah-mudahan daerah lain pun juga akan mengikuti hal yang sama gitu ya hal sama kita punya istilahnya kalau dulu nama sister city gitu ya jadi dulur gitu punya saudara nah pendidikan pun juga akan sangat sama gitu kalau pendidikan kita punya pakem atau punya kiblat ya monggo ya itu bisa diikuti bisa digunakan dan diaplikasikan sesuai dengan konteks kearifan lokal. Jangan sampai nanti pendidikan kita meninggalkan gitu akar-akar kebudayaan atau kearifan lokal yang ada di Jawa Timur khususnya. Nah, dalam konteks pembelajaran mendalam ini nanti kita sangat berharap ya diskusi ini nanti akan menarik mengupas gitu lebih dalam bagaimana misalnya dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini anak-anak bisa ya bisa atau mampu berkompetisi secara global. Dengan apa? Karena di dalam pembelajaran mendalam juga ada kemitraan ya. Ya, ada kemitraan kemitraan. Jadi bagaimana nanti sekolah mampu berkomunikasi, mampu bekerja sama dengan stakeholder tertentu atau bahkan dengan luar negeri gitu. Jadi saya pikir dengan era teknologi yang seperti ini berkomunikasi mencoba untuk mengajak anak-anak kita walaupun hanya say hello gitu ya. Bahasa Inggrisnya say hello, I love you, I miss you gitu enggak apa-apa gitu ya. Jadi tapi mencoba anak untuk berkomunikasi. Oh, hari ini oke lah kita dapat how are you, good morning gitu enggak apa-apa anak-anak kita. Tapi kalau itu terus diasah setiap hari, saya yakinlah misalnya kedepannya akan bertambah kosakata ya kosakatanya bertambah dan ketika level tertentu ya maka anak akan menguasai bahasa Inggris karena banyak beasiswa itu startnya adalah bahasa Inggris hari ini sudah mulai Max Jepang itu sudah mulai buka untuk bahasa Inggris Cina Desember nanti juga sudah mulai startnya adalah tesnya menggunakan bahasa Inggris gitu. Setelah itu matrikulasi dengan menggunakan bahasa-bahasa. Yang terpenting adalah kita balik lagi ke pembelajaran mendalam adalah bagaimana sekolah mampu menjalin kemitraan. Dengan kemitraan itulah nantinya sekolah akan mendorong ya Bapak Ibu meningkatkan kompetensinya. Siswa pun juga akan meningkat kompetensinya, entah itu dari segi bahasa atau segi yang lain. Nah, malam ini saya pikir cukup menarik untuk dibahas gitu ya, untuk dibahas dan mudah-mudahan nanti ada kreativitas atau inovasi yang baru sehingga proses pembelajaran di kita di Indonesia khususnya bisa lebih baik. Mungkin itu sedikit ya pemicu atau ya untuk menjadikan renungan kita bahan diskusi, kolaborasi. Saya pikir kolaborasi yang cukup bagus, tema yang cukup bagus, bagaimana mentransformasi pendidikan di Singapura dengan di Indonesia melalui pembelajaran mendalam, dan saya yakin itu sangat kontekstual, karena di dalam pembelajaran mendalam ada kemitraan pembelajaran, juga ada pemanfaatan digital, bagaimana juga komunikasi di DPL-nya.
Nah, itu kalau digabungkan, saya yakin insya Allah akan dahsyat. Pendidikan kita akan tertransformasi menjadi lebih baik. Mungkin itu Ibu Moderator yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Semoga ada inovasi yang bisa kita ambil sehingga pendidikan kita bisa lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nggih. Terima kasih kami sampaikan kepada Sebagai sebuah upaya kolaborasi untuk transformasi mutu pembelajaran di sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita kalau berbicara sedikit perkenalan dari saya, ya. Nah, tadi Pak Imam menyampaikan bahwa semuanya itu diawali dari sebuah pemikiran ya, bagaimana anak-anak itu dilatih untuk merefleksi diri, untuk berpikir ya. Misalkan melakukan sebuah kegiatan itu berpikir apa sebenarnya manfaatnya, apabila tidak saya lakukan apa dampaknya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya di dalam PM pun di dalam baik bagi guru maupun bagi anak-anak, maka ini harus didasari juga dengan pola pikir yang berubah ya. Jadi sebelum kita merubah cara belajar kita, kita merubah pengelolaan sekolah kita ya, maka yang paling utama berubah adalah pola pikir dulu. Ini tentunya kalau Bapak Ibu sudah mempelajari PM, sudah familiar dengan pola pikir bertumbuh. Ini saya hanya mengingatkan ya Ibu Bapak ya. Nah, mindset or skill set ya. Bapak Ibu pilih mana ini? Mana yang lebih penting ini? Mindset atau skill set? Coba mungkin bisa dijawab ya di kolom chat ya. Mindset or skill set? monggo Bapak Ibu bisa menuliskan pilihan Bapak Ibu, ya. Mindset atau skill set bisa diketik di kolom chat di obrolan. Monggo. Kalau Bu Nuni sendiri mindset or skill set? Bu Nuni. Kalau Bu Nuni pilih mana nih Bu Nuni? Mana yang lebih penting nih Bu Nuni? Mindset or skill set? Kalau dua-duanya boleh nggak, Bu? Tidak bisa memilih ya. Saya, Oke. kalau dua-duanya boleh apa enggak ini, Bu? Sebenarnya dua-duanya penting sih. Tapi mana yang ini progresnya ya yang lebih dahulu harus kita miliki, harus kita rubah ya. Mindset dulu mungkin ya, Ya Bu ya. betul, iya luar biasa betul. Jadi kenapa mindset dulu ya? Karena memang pola pikir ini akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi tindakan kita dan tindakan kita akan mempengaruhi hasil. Jadi memang pola pikirnya itu harus dirubah dulu ya. Nah, pola pikir ini dikatakan lebih penting dari keterampilan karena mindset itu adalah fondasi dari keterampilan dan alat. Jadi pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Nah, inilah kenapa kita perlu menata mindset kita menjadi pola pikir yang bertumbuh, ya. Kata sederhananya terkait dengan pola pikir bertumbuh itu kalau kita analogikan ya, misalnya kalau pola pikir bertumbuh itu kan lawan katanya pola pikir tetap. Di dalam pola pikir bertumbuh, ibaratnya kita memiliki satu masalah ada ya katakanlah 100 solusi begitu ya. Tetapi kalau di pola pikir yang tetap itu ada 100 masalah tanpa solusi. Nah, gitu analogi simpelnya ya untuk kita lebih mudah dalam mengingatnya. Nah, growth mindset atau pola pikir bertumbuh ini akan menjadi jembatan Bapak Ibu ya, menjadi jembatan dari surface learning yang biasa kita lakukan sebelumnya ya, mayoritas ya. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang komplain, wah kalau saya sih dari dulu ngajarnya sudah bagus ya, sudah konstruktif, sudah kontekstual. Nah, ini tapi secara mayoritas memang hasil dari penelitian, hasil dari survei, ya dari assessment itu menunjukkan memang masih guru-guru masih dominan di surface learning sehingga makanya program prioritas dari kementerian adalah deep learning. Nah, untuk berpindah dari surface learning ke deep learning itu dibutuhkan growth mindset ya.
Nah, Bapak Ibu, selanjutnya coba apa sih pembelajaran mendalam itu gitu ya. Mungkin cukup dalam satu atau dua kata saja. Ini saya share untuk link Mentimeternya ya, Bu Nuni ya. Sebentar, Nggih, Bu, monggo biar teman-teman bisa mengisi. bisa menjawab. Oke. Gimana Bu? Apa saya buka chatnya? Chat Zoom. Oh, iya, 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 Nggih, Bu. sebentar. Nggih, Pak, Oh, saya bisa langsung kirim ke dibuka. Bu Nuni saja ya. Bentar. Mau ke Bu Nuni saya kirim. Monggo chat Zoom sudah bisa saya buka. Oh, pasti ditutup ya Pak Imam ya? Oke. Sudah? Apakah sudah muncul di ini? Oh iya. Nah, itu sudah. Mau ke Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi ya, bisa mengisi untuk mentinya nggih, monggo bisa diklik dibuka. Sudah ada yang menjawab kah? Bentar. Monggo atau mungkin yang kesulitan untuk membuka linknya bisa langsung ditulis saja di kolom chat Bapak Ibu, silahkan. Oke, ya betul. Lebih praktis ya. Iya, silakan Monggo Bapak Ibu. Bapak Ini Ibu. pakai malam Dua biasanya kata ya tadi jaringannya. ya, dua Ya, kata saja ya. Oh, alhamdulillah terkait bisa. dari pembelajaran mendalam. Monggo. Oh ini Ini sudah. Bu Tri Justin sudah kirim Mbak. Oh oke, sudah kirim Bu, untuk Bu Tri Justinnya Oh sudah ya, kirim. oke siap. Mungkin yang lainnya yang terkendala, oke. Yang terkendala buka link itu bisa langsung diketik di kolom chat. Monggo. Oh iya, ini sudah masuk luar biasa Bapak Ibu ya. Sudah ini ada yang berpusat pada peserta didik, bermakna, mengembirakan. Oh, ada yang ribet ya. Ada yang berkelanjutan, Ternyata ada ribet juga joyful. ya Bu ya. Ya, tuntas belajar, berkesadaran, harusnya bermakna, seru. Wah, luar biasa ya. Oke. Ada di dalam chat juga Bu, ada tambahan. Oh ya, Pembelajaran yang bermakna dan makna menyenangkan. ya, Kesadaran ya, dan bersamalah sama makna ya di luar Menti. biasa. Artinya Bapak Ibu ini sudah anu ya, maksudnya gambaran tentang PM-nya sudah dapat gitu ya. Iya, luar biasa Bapak Ibu, plus untuk panjenengan semua. Iya. Tidak ada yang salah kok. Jawabannya sudah betul, semua nggak ada yang salah. Ya. Jadi semuanya betul tadi menggambarkan seperti itu bahwa harus bermakna, menyenangkan, berkesadaran ya, yaitu merupakan prinsip-prinsip dari PMG. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, di sini kita ini mungkin lingkaran ini akhir-akhir ini sudah sangat menghantui kita ya, ya. Kita sudah di mana-mana kita melihat ini ya, kerangka kerja PM. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kita ada ini kaji kalau saya bandingkan dengan yang tadi ya dari Singapura tadi ya.
sebenarnya berbeda tekanan ya. Di sana tadi ada, kalau saya lihat tadi ada yang masalah ini titik luarnya ada confident person, arahnya ya self directed learning, active contribution, connected citizen ya. Kalau kita kan di sini ya di DPL. Nah ini wis lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau panjenengan melihat kerangka kerja PM, kita lihat di sini di dalam kan ada 8 DPL ya, 8 dimensi lulusan, kemudian ada pengalaman belajar, bermakna, mengembirakan, berkesadaran, kemudian ada prinsip pembelajarannya, ya. Terus kemudian ada pengalaman belajarnya, merefleksi, memahami, merefleksi, mengaplikasi. Ini bukan sintak ya, jadi urutannya bisa boleh merefleksi dulu, boleh memahami dulu, ataupun mengaplikasi dulu ya. Kemudian di luarnya kita ada kerangka pembelajaran. Nah, coba ini kita yang pas itu membacanya dari mana ya Bapak Ibu ya? Apakah kita dari luar ke dalam, artinya dari 1, 2, 3, 4 yang A, atau kita membacanya dari ini, dari luar dulu ke dalam, dari dalam keluar, ya, ataukah dari luar ke dalam? Yang A atau yang B nih? Mungkin bisa di kolom chat aja. Kita membaca grafik ini gimana kerangka kerja PM ini Bapak Ibu? Ke 1, 2, 3, 4 kerangka pembelajaran yang luar dulu menuju ke yang dalam ya, dari kerangka pembelajaran ke pengalaman belajar ke prinsip kemudian ke dimensi, ataukah dari dalam dulu dimensi profil lulusan ke prinsip pembelajaran lalu ke pengalaman belajar baru ke kerangka pembelajaran. Ayo yang mana? Ya, dari dalam Bu, yang dahulu ini dari Bu Yuliana. Iya, dari dalam dulu keluar ya Bu Yuliana ya. Berarti kalau dari dalam keluar itu berarti yang B ya. Terus oke. Bisa Bu dari keduanya. Oh, ada ini fleksibel ini. Bisa dari keduanya tergantung improvisasi pendidiknya masing-masing. Saya jadi penasaran ini kalau Bu Nuni dari mana Bu Nuni? Dari luar ke dalam atau dari dalam keluar Bu Nuni? Kalau saya dari dalam dulu bisa nggak Bu ya? Dari Oh, dalam dari dulu. dalam. Iya. Baik, tadi ada yang ini ada macam-macam sih jawabannya ya. Ya, tapi kalau saya sih membacanya dari luar dulu ya. Kenapa? Karena 8 DPL ini kan sasaran ya. 8 DPL itu kan tujuannya. Nah, untuk mencapai 8 DPL kita perlu mengorganisir yang di luar-luarnya ini dulu. Memang ini sebenarnya ini kan modifikasi ya. Modifikasi dari yang asli. Coba Bapak Ibu nanti kalau yang asli itu memang ada ini, ada panahnya ke dalam gini ya. Tapi yang dari kementerian itu tidak ada panahnya ke dalam. Jadi tadi bisa menimbulkan sebuah sebuah perdebatan gitu. Kayak bisa kita jadikan pertanyaan. Tapi kalau dari aslinya dari Fulen itu memang sudah ada panah ke dalamnya, ya. Nah, apa bedanya gambar yang ini, yang awal tadi, ya, ini dengan ini? Hampir sama ya. Sebenarnya kali ini kita menyebutnya kerangka kerja PM ya, karena di sini ada kerangka pembelajaran, ada pengalaman belajar, ada prinsip, dan ada DPL, ada dimensi profil lulusan. Sementara kali ini kita menyebutnya sebagai kerangka pembelajaran. Kalau kerangka pembelajaran berarti yang hanya yang di lingkaran yang luar ini ya. Jadi praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemudian kemitraan, ini kita sebutnya sebagai kerangka pembelajaran. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu terkait dengan pengelolaan PM, dalam hal ini adalah pengelolaan kerangka pembelajarannya. Nah, ini yang model asli yang dari Fulen ya, pedagogical practice, learning partnership, learning environment, dan leveraging digital. Nah, selanjutnya, bagaimana praktek pedagogis lingkungan belajar atau kegiatan pembelajaran dan pemanfaatan digital dikelola di sekolah Ibu Bapak? Saya ulangi ya, bagaimana praktek pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan pembelajaran,
dan pemanfaatan digital dikelola di sekolah Ibu Bapak? Apakah sudah dikelola dengan baik ataukah belum dikelola? Bagaimana Ibu Bapak? Oke, saya lanjutkan nih karena nggak ada yang menjawab, saya lanjutkan ya. Yaitu bagaimana mengelola kerangka pembelajaran mendalam ya. Nah, kita akan belajar bersama, kita sharing-sharing, kita sama-sama belajar ya Ibu Bapak ya. Saya juga dalam proses belajar, yaitu bagaimana sebenarnya kita, ini berarti sudut pandang kita adalah sebagai bagian dari sebuah lembaga ya. Sebagai lembaga dari sekolah kita, bagaimana sekolah kita mengelola kerangka pembelajaran mendalam itu tadi yang terdiri dari 4 komponen tadi. Nah, kerangka pembelajaran ini merupakan panduan sistematis untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung proses belajar. Ya, ini kata kunci juga ya. Ini merupakan bagaimana menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung proses belajar. Jadi kalau PM itu dikatakan hanya urusannya hanya di kelas saja itu ya kurang tepat ya. Karena PM ini ternyata harus menyeluruh ya, menciptakan sebuah ekosistem di dalam pendidikan. Nah, di sini fokusnya mendorong pembelajaran yang bermakna, reflektif, dan juga kontekstual melalui 4 hal tadi yang merupakan bagian dari kerangka pembelajaran mendalam tadi. Praktek pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan, dan pemanfaatan digital. Tadi sudah banyak disinggung tentang pemanfaatan digital ya, baik oleh Pak Imam ataupun oleh Pak Agus tadi. Nah, selanjutnya marilah kita bersama-sama. Yuk ini kita refleksi ya Ibu Bapak ya. Kita merefleksi bagaimana sih sebenarnya praktek pedagogik di sekolah kita ya. Ya, apakah sudah tahap levelnya itu sudah maju atau masih tumbuh ya atau meningkat. Nah, mari kita analisis bersama-sama. Nah, dalam praktek pedagogis ini itu merujuk pada strategi mengajar yang dipilih guru dalam rangka mencapai tujuan belajar yaitu DPL ya. DPL. Untuk mewujudkan pembelajaran ini mendalam, guru itu berfokus pada pengalaman belajar yang autentik, mengutamakan praktek nyata, mendorong keterampilan tingkat tinggi dan juga kolaborasi. Sedangkan strateginya bisa inquiry, bisa berbasis proyek, bisa berbasis masalah, kolaboratif, ya, design thinking, STEM, sets, ya, dan sebagainya. Ini dikatakan sebagai pembelajaran-pembelajaran yang efektif ya, Bapak Ibu ya. Karena ini sudah terbukti, memang kalau kita lihat banyak apa penelitian tindakan kelas ataupun lesson study yang menguatkan bahwa strategi pembelajaran ini memang terbukti efek dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, selanjutnya coba ini kita banyak-banyak karena kita analisis ya. Kita menganalisis apa yang terjadi di sekolah kita. Coba ini Bapak Ibu kalau ada ini kuadran seperti ini ya, yang nomor 4, semua guru sudah mempraktekkan strategi pembelajaran inovatif, maka skornya 4. Kalau di sekolah Bapak Ibu, sebagian guru sudah mempraktekkan strategi pembelajaran inovatif, sebagian guru ya, itu skornya 3. Kalau sedikit guru, itu skornya 2. Kalau belum ada sama sekali yang pembelajaran inovatif, itu skornya 1. Coba jenengan analisis kondisi di sekolah jenengan. 4, 3, 2, atau 1, Bapak Ibu? Wih, Bu Nuni jujur banget sih. 2 ya. Monggo yang lain mungkin. 4, 3, 2, 1. Monggo Bapak Ibu. Oh, Oh, ini juga 2. 2 ini. Oh iya. Banyak yang 2 ya. Waduh, ya nggak apa-apa ya. Kan ini memang proses ya. PM ini memang proses. Waduh, iya 2 semua ya. Mm-mm. Waduh, mayoritas 2 ya. Ya nggak apa-apa. Karena ini proses belajar ya.
Mungkin tahun depan kalau pertanyaan ini diberikan, saya yakin sudah nggak 2 lagi, ya, sudah meningkatlah ketiga dan keempat. Nggih. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, memang ini proses belajar. Mungkin kita bisa merefleksi awal ya. Di sini terlihat sebuah 2 situasi belajar begitu. Ada situasi A, ada situasi B. Ini gambarnya ini, deskripsinya ini Bapak Ibu ya. Deskripsinya sebenarnya ini tujuan belajarnya sih hampir sama ya. Murid memahami konsep rangkaian listrik yang situasi A tadi. Yang situasi B, murid membedakan rangkaian seri dan paralel. Kalau aktivitas siswanya yang di situasi A tadi mendengarkan penjelasan guru, bertanya untuk memahami penjelasan lebih lanjut, mengerjakan soal tes untuk menguji pemahaman, menerima hasil tes dari guru, menerima nasihat guru untuk belajar lebih rajin agar sukses. Kalau yang situasi B tadi, aktivitas siswanya mengamati demonstrasi alat eksperimen dan mendengarkan penjelasan guru. Kemudian bekerja dalam kelompok untuk membagi tugas, melakukan eksperimen, berdiskusi, merekam data, menganalisis, merumuskan kesimpulan. Yang ketiga, berdiskusi tentang penerapan rangkaian listrik pada jaringan PLN di rumah. Yang keempat, merefleksi keberhasilan dan kendala selama pembelajaran. Yang kelima, mengusulkan strategi untuk mengatasi kendala belajar pada pertemuan berikutnya. Oke, nah situasi A dan situasi B. Yang mencerminkan praktek pedagogis yang mengarah kepada pembelajaran mendalam yang mana ini, Ibu Bapak? Yang menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran. Oh, B, ya. Bu Nuni milih B. Kalau Bapak Ibu yang lain, oh B semua. Jadi tahu ya bedanya. Sudah tahu ini sebenarnya. Yang banyak dilakukan yang mana ya? Kalau pertanyaannya yang menggunakan prinsip-prinsip dan pengalaman belajar pembelajaran mendalam yang mana? Semua jawabannya betul yang B. Tapi kalau pertanyaannya diganti, mana sih yang paling banyak kita lakukan atau paling banyak ditemui oleh guru dilakukan oleh guru-guru kita? Jawabannya mana? Oh, jawabannya A ya. Ya. Iya, nggak apa-apa. Artinya Bapak Ibu sudah bisa membedakan kan sebenarnya. Sudah bisa membedakan sebenarnya yang ideal itu yang kayak apa ya. Yang PM itu yang kayak apa, yang service learning itu yang kayak apa. Itu sudah luar biasa, sudah bisa membedakan gitu. Semoga dari bisa membedakan akhirnya bisa melakukan. Jadi grow mindset dulu ya, ditumbuhkan dulu. Oh, saya pasti bisa melakukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di dalam PM itu praktek pedagogisnya tidak cukup pada praktek pedagogis yang efektif yang tadi saya sampaikan seperti PBL, PJBL, STEAM, design thinking. Padahal itu pun kita lihat belum banyak dilakukan oleh guru-guru kita. Tetapi di dalam PM kita sudah diminta untuk memfusion ya. Memfusion itu apa? Menggabungkan ya antara yang terbukti efektif dan model pembelajaran yang inovasi terbaru atau inovatif. Kenapa seperti itu? Ini kaitannya dengan sasaran kita, siswa kita yang merupakan siswa-siswa yang hidup di era digital. Jadi praktek pedagogisnya itu harus kita fusikan dengan praktek inovasi terbaru ya. Misalnya blended learning, online learning, lalu gaming, coding, Minecraft ya. Jadi kita kombinasi. Contoh misalnya kita mengerjakan PJBL. Ketika PJBL yang efektif yang lama itu biasanya anak-anak kan presentasi ya, presentasi secara berkelompok maju ke depan. Nah, ketika kita gabungkan dengan praktek inovasi terbaru, mungkin presentasinya sudah tidak secara tradisional anak maju ke depan mempresentasikan, mungkin bisa presentasinya melalui pembuatan konten atau presentasinya di media sosial, begitu nggih. Jadi kita sudah memfusikan, menggabungkan antara praktek pedagogis yang efektif dengan praktek inovasi terbaru, ya, yang berbasis digital tadi. Itu adalah praktek pedagogis yang diharapkan dalam PM. Selanjutnya, marilah setelah kita tadi menganalisis
praktek pedagogis di sekolah kita lanjutkan dengan menganalisis kemitraan pembelajaran di sekolah kita. Ya, apakah di sekolah kita sudah melakukan kemitraan pembelajaran seperti yang diharapkan pada PM. Nah, di sini ternyata di dalam PM itu kita diperkenalkan dengan peran-peran baru ya, Bapak Ibu ya. Jadi kemitraan pembelajaran itu tidak hanya hubungan antara kita dengan mitra di luar ya, misalnya wali murid atau dunia usaha, dunia industri ya kalau di SMK itu, tetapi juga siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, atau sekolah dengan keluarga, dan sekolah dengan masyarakat ya. Dan masing-masing muncul peran-peran baru ya. Contohnya saja ini, kita lihat peran baru siswa di dalam PM. Kalau dulu siswa itu adalah sasaran ya, siswa itu artinya objek ya, objek yang kita beri pengetahuan, kita minta untuk menghafal, kita minta untuk memahami, mengingat gitu ya. Tetapi peran baru siswa di dalam PM itu sekarang berubah. Dia adalah learning to learn. Dia belajar cara belajar atau mempelajari cara dia belajar ya. Jadi misalkan guru menginformasikan, oh tujuan pembelajarannya ini. Kira-kira bagaimana cara kita atau cara kamu ya mempelajari atau bisa menguasai tujuan pembelajaran ini. Ini anak perlu juga diajak untuk berkomunikasi. Ya, guru tidak serta-merta menentukan begitu ya. Ini caranya kita berdiskusi ya. Jadi anak tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan, memikirkan pendapatnya ya, bagaimana cara dia belajar seperti itu. Ini tadi kalau di Singapura kan disinggung juga ya. Jadi anak-anak dimandirikan, mandiri sehingga dia bisa tahu bahwa bagaimana sih dia supaya bisa menguasai itu gitu. Berikutnya yang kedua, peran baru siswa adalah relationship ya, membangun hubungan. Kolaborasi sederhananya itu ya, kata yang kita lebih kenal ya. Bagaimana dia membangun hubungan berkolaborasi dalam rangka dia mencapai tujuan belajarnya. Berikutnya adalah aspirasi ya. Dari dia proses belajar akhirnya dia menemukan ide-ide baru. Dia memberikan aspirasi, pengendapan ya dari apa yang dia pahami, kemudian dia memunculkan ide dari yang telah dia pelajari. Selanjutnya peran guru. Nah, ini peran guru ini ternyata juga berubah di dalam PM. Ya, kalau dulu guru sebagai penyampai materi ya, dulu sebagai membawa seperangkat pengetahuan lalu diberikan kepada siswa. Sekarang di dalam PM peran guru itu berubah. Guru adalah aktivator. Aktivator mengaktifkan ya supaya siswa itu bergairah untuk belajar, senang untuk belajar, ya berkesadaran untuk belajar. Itu gimana caranya? Nah, guru itu tugasnya mengaktifkan itu, ya. Jadi memberikan daya tarik dalam pembelajarannya sehingga siswa itu tertarik. Ya. Terus berikutnya sebagai kolaborator ya, mendampingi siswa, ya mendampingi proses belajar siswa. Apa sih kebutuhan siswa itu dalam dia mencapai tujuan pembelajarannya. Dan berikutnya adalah tugas guru pengembang budaya belajar. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Imam. Pak Imam menyampaikan, oh kepala sekolah aja masih belajar, kepala sekolah aja masih belajar sampai ke luar negeri gitu ya. Nah, itu menunjukkan Pak Imam sudah berfungsi, menjalankan fungsinya sebagai peran guru dalam pembelajaran mendalam, yaitu pengembang budaya belajar. Ya Ibu memang belajar ngapunten itu untuk gimana ya? waktunya nggih. Oh, waktunya sudah habis ya? Sudah habis. Oke. 5 menit lagi nggak apa-apa. Oke, siap. Saya tak ngebut ya, Bu. Nggih. Kesempatannya saya tambah. Dung, 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 gitu. Nah, peran kepala sekolah. Kalau dulu kepala sekolah sebagai seorang pemimpin gitu ya. Sekarang perannya berubah juga menjadi role model pembelajaran, membentuk budaya, lalu memaksimalkan fokus. Nah, peran keluarga, masyarakat, dunia usaha, dunia industri ya, ini juga seperti ini. Kita cepat-cepatan aja, Bapak Ibu. Kemudian penciptaan lingkungan belajar ini yang ketiga ya. Tadi kan kemitraan. Yang pertama praktek pedagogis, kemitraan. Nah, sekarang penciptaan lingkungan belajar.
yang dimaksud lingkungan belajar itu ada 3. Budaya belajar, ruang fisik, dan juga ruang virtual. Ini yang baru ya. Ruang virtual ini sangat penting sekali dengan era digital seperti ini, medsos ya. Itu menjadi ruang virtual yang dekat dengan anak. Bagaimana kita sebagai seorang guru menjadikan ruang virtual ini menjadi bermanfaat untuk belajar anak. Oke. Nah, sekarang karakteristik kelas PM ya. Kelas yang PM itu kayak apa sih? Ya, yang muridnya banyak mengajukan pertanyaan. Tapi pertanyaan yang ini ya, pertanyaan yang berbobot, yang menuju ke pembelajaran, bukan seperti murid saya. Murid saya kalau saya tanya, ada pertanyaan, ada, Bu, kapan pulangnya jam berapa gitu. Atau Bu, MBG-nya kapan? Lalu pertanyaan itu lebih dihargai daripada jawaban. Bapak Ibu kalau ada murid bertanya jangan langsung diberi jawaban ya, tapi diulik-ulik gitu ya supaya dia meningkatkan pola pikirnya. Lalu kolaborasi, ada koneksi eksplisit ke aplikasi dunia nyata, jadi nggak hanya sekedar teoris. Teori yang kita berikan harus kita tarik ke dunia nyata ya. Sehingga anak-anak sadar, oh ternyata yang saya pelajari ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian penilaian pembelajaran yang transparan dan otentik. Nah, selanjutnya pemanfaatan digital. Ini yang terakhir ya, pemanfaatan digital tadi adalah untuk apa sih digital dalam PM? Untuk perencanaan, untuk pelaksanaan, dan juga untuk asesmen. Checklistnya ini ya Bapak Ibu, checklistnya. Apakah sudah tingkat tingkat pemanfaatannya di sekolah kita kayak apa? Terus, apakah kondisi sekolah kita sudah mendukung terwujudnya PM? Nah, ini kita yang bisa menjawab ini, ya, sudah atau belum. Caranya gimana sih? Caranya melihat ini Bapak Ibu ya. Ada 5 kondisi pembelajaran yang mempengaruhi penyebaran pembelajaran mendalam. Apa itu? Yang pertama adalah VMT. VMT itu visi, misi, dan tujuan. Jadi kalau sekolah itu sudah PM, VMT-nya, visi, misi, tujuannya juga harus mengarah kepada PM. Ya, mengarah kepada pembentukan tujuan peserta didik yang komprehensif, yang tidak hanya kognitif ya, ada olah hati, olah rasa ya, seperti itu. Kemudian leadership-nya, kepemimpinannya juga harus mengarah kepada PM. Lalu budaya kolaboratifnya, lalu kedalaman pembelajarannya, lalu evaluasinya harus baru. Ngakunya sekolahnya PM, tapi evaluasinya cuma paper dan tes gitu ya, maksud paper and pencil test saja gitu. Ya itu ya nggak PM namanya ya, atau PM-nya belum dalam. Nah, PM sendiri kan bertingkat ya Bapak Ibu ya. Kondisi sekolah PM itu ada yang terbatas, bertumbuh, meningkat, maju. Dilihat dari mana terbatas, bertumbuh, meningkat, maju ini. Itu ada komponen-komponennya, ada indikatornya Bapak Ibu, nanti kita bagi aja ya. Jadi dimulai dari 5 kondisi tadi, visi dan tujuannya seperti apa, kepemimpinannya seperti apa, budaya kolaborasinya seperti apa, kedalamannya seperti apa. Nah itu nanti akan terlihat levelnya, terbatas, bertumbuh, meningkat, atau maju. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam kita kan kita semuanya ingin berubah ya. Kita ingin berubah menuju ke yang betul-betul PM ya sekolah kita. Nah ini melalui sebuah proses. Yang pertama kejelasan dulu, PM itu kayak apa sih. Nah hari ini termasuk kita sedang di proses ini ya, di proses kita mendapatkan kejelasan. Jelasan sebenarnya sekolah yang PM yang menerapkan PM itu yang kayak apa sih? Kemudian nanti harapannya kita bisa setelah jelas dalam berkelanjutan ya. Nah, untuk menuju ke situ, bergerak ke situ ya, maka kita bisa melakukan analisis ya. Ini analisis terbaru. Kalau kita yang di sini mungkin banyak yang guru penggerak ya. Dulu kita menggunakan ini ya PKBA berbasis aset ya kan. Kita menggunakan Bagja. Kalau dalam PM ini itu juga masih tetap dipakai, tapi diperkenalkan juga yang baru namanya SOAR ya, Strength, Opportunities, Aspiration, dan Result ya. Ini SOAR. Nah, seperti ini. Aspirasi apa yang ingin dicapai, lalu strength dulu ya. Strength-nya apa saja, aset yang terbaik yang dimiliki lembaga, opportunity-nya, peluangnya apa, aspirasinya apa yang ingin dicapai, kemudian result-nya hasilnya apa. Dari sini nanti akan menampilkan program ya Bapak Ibu. Akhirnya nanti menuju ke program ini. Nah, ini nanti kalau sudah muncul ke program ini kan bulan November ya. Kita sudah siap-siap program supaya nanti di Januari masuk ke Arkas ya. Di Arkas itu pembiayaannya nanti apa saja. Dan ini kita bisa menggunakan ini. Jadi kita analisis dulu visi kita di batas apa, kepemimpinannya di batas apa, budayanya itu di tingkat apa, kedalaman pembelajarannya di tingkat apa,
tentunya kita kan pengennya maju ya, tapi kan belum semuanya maju. Jadi di sini ada catatan kritisnya. Kenapa kita misalnya visinya masih terbatas atau masih bertumbuh ya, catatan kritisnya apa? Seperti itu. Nanti setelah itu analisis kesenjangan. Kesenjangan antara faktanya sama idealnya. Dari analisis kesenjangan maka akan tumbuhlah aspirasi, hasil, dan ide program. Dari ide program ini nanti, nah di sini sudah muncul programnya, ada indikator keberhasilan, langkah-langkah ini kayak kita di guru penggerak ini ya, bakjanya itu ya. Kemudian sampai nanti muncul anggarannya ya Bapak Ibu. Nah ini Alhamdulillah ini sudah terakhir, nanti ini saya bagikan bahan-bahan bacaannya, juga tabel deskripsi kondisinya. Ya, sekian terima kasih. Begitu Bu Nuni, Alhamdulillah sudah selesai. Oke, apa yang perlu saya sampaikan terkait pengelolaan PM di sekolah. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia, luar biasa ya. Sebenarnya kalau waktunya tidak terbatas, ini tadi pasti bisa lebih mengupas habis ya Bu Dia ya, terkait PM ini. Sebenarnya juga beberapa sebenarnya hampir sama ya dengan sebelumnya ya. Kalau dulu Bagja, sekarang itu, tapi pada intinya sebenarnya sama. Mungkin Ya, kembali betul. lagi ya, kulitnya beda tapi dalamnya sama. Ngeten. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dia. Kami sampaikan atas pemaparan materinya yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, tiba saatnya nggih, kita di sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, untuk sesi pertama ini saya beri waktu, saya batasi untuk 3 penanya. Silakan, bisa melalui kolom chat ataupun raise hand. Monggo Bapak Ibu. Ini sebenarnya banyak loh ya yang perlu apa namanya, eh, perlu kita gali, karena kita untuk yang pembelajaran mendalam itu kan tahunya mungkin dari TikTok atau sedikit sedikit apa nih, sedikit-sedikit aja, tetapi memang belum benar-benar mendalam. Memang sudah ada diseminasi gitu, gitu, tapi kadang kalau kita tidak praktek secara langsung, dan juga mungkin kalau di dalam apa namanya, lembaga itu eh, sudah terbiasa di zona nyamannya, lah itu kadang juga kita akan merasa kesulitan untuk menggerakkan. Nah, padahal di PM ini kita harus ada kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, monggo Bapak Ibu, mungkin dari situ ada yang ditanyakan. Nah, ini Bu sudah Nuni, ada di dalam. ada 2 pertanyaan di Ya, kolom chat. nggih, baik. Kita di kolom chat dulu nggih Ibu nggih, untuk yang pertanyaan pertama. Nah, tadi disampaikan Bu Diah nggih, di slide-nya itu ada tampilan nggih, tampilan strategi pembelajaran inquiry dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah pembelajaran inquiry tersebut termasuk model pembelajaran? Nah, itu pertanyaannya, Bu. Jadi, inquiry itu apakah masuk ke dalam model pembelajaran? Itu Oke. untuk pertanyaan yang pertama, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Silahkan. Baik, terima kasih. Ini saya jadi ingat masa kuliah ya. Kita Iya. terus ya, strategi, metode, teknik. Saya makanya setuju dengan PM ini. Dia menyebutnya praktek pedagogis. Ya, di PM kita sebut dengan praktek pedagogis. Kenapa? Supaya kita, karena gini, kita membedakan antara strategi, model, pendekatan dulu ya, pendekatan, strategi, ya, pendekatan, model, strategi, teknik itu sangat sangat, kalau dalam bahasa agamanya kilafiah ya Pak Imam ya, kilafiah. Artinya kita melihatnya dari sudut pandang apa gitu. Itu hal yang ini ya, sangat subjektif dan tergantung dasar-dasar teori yang kita gunakan ya. Makanya kita lebih mudah, saya setuju kalau di PM sebutnya praktek pedagogis gitu aja enak ya. Itukah, apakah itu strategi ya, apakah itu model, apakah itu pendekatan, apa itu teknik, apakah itu metode gitu. Saya kira itu nggak perlu kita perdebatkan ya. Tergantung jenengan pakai referensinya punyanya siapa gitu aja deh bukunya ya. Tapi praktek pedagogis itu aja, karena kita lebih mengarahnya kepada aplikatifnya ya.
aplikatifnya itu. Itu jawaban singkatnya. Nggih. Baik, terima kasih Bu Dia. Memang ketika kita kuliah ataupun PPG ya, itu memang jadi bahan perdebatan mungkin ya setiap tentor pun juga satu ini yang dulu ini, nah itu pasti tentunya ya. Untuk yang di PM ini kita lebih dipersingkat ya di Ya, pedagogi gitu. Baik, terima kasih untuk Bu Dia. Untuk pertanyaan selanjutnya. Mendalam ini apakah kurikulumnya yang berubah atau teknik pembelajarannya, Bu? Ini dari Bapak Ahmad Sundar ya. Ini sebenarnya kurikulumnya kita berubah nggak sih, Bu? Ataukah itu hanya sekedar pendekatan atau apa? Monggo. ya. Iya, kalau kurikulumnya kan kita tetap pakai kurikulum Merdeka kan. Umurnya Merdeka, cuman CP-nya baru ini. Kalau CP-nya kan baru yang tahun 2025 itu. Kalau kurikulumnya tetap kurikulum Merdeka. Cuman pendekatannya kita menggunakan pendekatan PM. Nah, di dalam pendekatan PM itu kita tidak bisa hanya sisi di kelasnya saja atau intrakurikulernya saja ya. Tadi kan dikatakan itu sistemik ya, sistemik dari seluruh komponen-komponen yang ada di sekolah itu tadi. Makanya kan ada kerangka kerja PM tadi. Nah, itu kalau kita mau membicarakan lagi Bu Nuni itu perlu satu sesi lagi tuh. Nggak cukup. Makanya hari ini kita hanya bicara tentang kerangka PM-nya tadi yang 4 tadi ya, praktek pedagogis, penciptaan lingkungan belajar, lalu pemanfaatan digital dan kemitraan. Itu hari ini yang kita bahas itu. Ya, kalau mau bahas PM lagi ya monggo nanti next time kita mungkin bisa mendalami yang hanya khusus di praktek pedagogisnya yang PM. Baik, terima kasih Bu Dia. Ya, jadi intinya kurikulumnya tetap nggih, hanya saja pendekatannya gitu. Kalau dulu mungkin diferensiasi, ngaten nggih. Kalau sekarang di PM-nya, ngaten. Selanjutnya Ibu, untuk kemitraan, apakah harus dengan keluarga ataukah dengan perusahaan? Ngaten. Jadi kemitraan apa yang bisa kita apa ya, kita ajak, ngoten loh. Jadi yang di sini yang ditanyakan dengan keluarga kah atau dengan perusahaan atau yang lainnya? Monggo, Bu Dia. Oke, baik, terima kasih. Ini awalnya dari analisis ya. Kita analisis dulu, analisis potensi. Mungkin kalau panjenengan guru penggerak bisa pakai PKBA ya, pakai 7 aset itu, 7 modal aset itu silakan kita analisis mana sih yang kita miliki atau sekolah kita miliki ya potensi-potensinya. Kalau misalkan sekolah kita ada di daerah industri, why not? Kalau kita bermitra dengan dunia industri ya. Jadi itu juga sangat fleksibel. PM ini memang kontekstual, jadi tergantung situasi sekolah kita. Dengan keluarga tentu saja, karena keluarga adalah wali ya, wali atau dia orang tua. Dan keluarga ini sudah kayaknya memang harus ya kalau dengan keluarga. Tapi kalau apakah dengan industri, dengan apa itu tergantung analisis kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ngoten nggih. Nggak perlu dipaksakan juga kan. Kalau misalnya daerahnya di daerah yang nggak ada industrinya, di daerah pertanian, tapi bisa melalui virtual kan. Misalnya lingkungan, misalkan anak-anak kita ajak untuk melihat sebuah industri, tidak harus anak itu datang langsung kan. Kita bisa memanfaatkan lingkungan virtual tadi, mengkombinasi ya dengan pemanfaatan digital seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan dari materi saya itu, ayo kita sama-sama menganalisis bagaimana kondisi sekolah kita yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas PM di sekolah kita. Saya kira masing-masing sekolah itu tidak sama, ya. Makanya kalau sekolah yang sudah tumbuh berarti dia targetnya adalah berkembang. Tapi kalau yang sekolah yang sudah berkembang, ya berarti targetnya ke maju gitu. Jadi ada step-stepnya. Gitu Bu Nuni. Baik, terima kasih. Jadi intinya disesuaikan dengan daerah masing-masing ya Bu. Terutama kalau di daerah kita apa Bu ya? Anu ya, nanas ya mungkin ya. Ya, banyak banyak Ya, industri gitu. itu Mungkin pertambangan. untuk sesi ya, untuk sesi yang pertama tiga penanya sudah selesai ya. Mungkin dari tiga penanya tadi dari jawaban Budia
Ada yang perlu ditanggapi lagi untuk dari siapa ya tadi? Dari sebelum ke sesi kedua. Ada Pak Rangga, Pak Ahmad, sama ini Cak Yit ini Pak atau Bu ini? Cak itu laki-laki ya? Apa? Ya, itu ada tanggapan? Monggo sebelum saya, oh cukup, oke, baik. Untuk Pak Rangga, cukup, pas, atau ada tanggapan? Kemana Bapak? Oh, aman Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Raga. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya dibuka sesi yang kedua ya. Ini sudah ada dari pertanyaan Bu Ami langsung to the point ya. Ini ditujukan ke Pak Imam ya. Mungkin karena ketiga pertanyaan tadi ke Bu Diah, yang ini ke Pak Imam, ngoten nggih. Oke, menyimak dari pengalaman di Singapura. Yang pertama, apakah ada celah untuk memasuki item nilai 2 inti dalam sistem pendidikan di Indonesia? Yang kedua, di sekolah, apa yang bisa kita terapkan dalam aplikasi nilai-nilai inti seperti di Singapura? Terima kasih. Oh, ini beda ya. Beda ya berarti ya ini ya. Oke, yang pertama dulu. Apa ada celah untuk memasuki item nilai-nilai inti dalam sistem pendidikan di Indonesia? Monggo Pak Imam. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari kolom chat, nggih. Ini eh, Bapak Ibu, bahwasanya materi yang saya sampaikan ini nyambung juga dengan penyampaian materi dari Budiah dalam artian kita di core value-nya ya. Saya melihatnya di situ dulu ya. Karena eh, kalau saya melihat bahwasanya sebenarnya istilahnya nilai-nilai atau hal yang tertuliskan ya itu hampir sama ya. Indonesia ada 8 dimensi profil lulusan atau mungkin nanti juga nanti bagaimana implementasinya dan sebagainya itu hampir sama ya. Namun yang jadi pertanyaan besar saya dan juga teman-teman ketika pelatihan di sana, kenapa di Singapura itu bisa menerapkan, ya? Kenapa di Indonesia itu hanya cuma membahasnya macam itu. Artinya di situ itulah jadi sebuah tanda tanya besar bagi kami. Artinya gini ya, sebenarnya kita pun kalau mau menerapkan, mengimplementasikan dari eh, pembelajaran mendalam itu, saya rasa juga sudah bisa ya. Namun kenapa itu belum bisa kita implementasikan secara menyeluruh ya itu. Jadi sebenarnya eh, saya tidak membahas mengenai konten atau isi core value di Singapura dan juga nanti pembelajaran mendalam di Indonesia ya. Saya tidak bahas detail seperti itu. Tetapi bagaimana implementasinya? Contoh kecil ya. eh Ketika pembelajaran di kelas ya, saya juga mengamati ketika pembelajaran itu mengenai apa eh, keinginan anak untuk belajar ya, keinginan anak untuk mendapatkan materinya, mereka juga luar biasa sekali. Artinya, kalau kita masih membahas mengenai berkesadaran, namun di mereka itu sudah menerapkan bagaimana berkesadaran. Berkesadaran ini artinya mereka bagaimana saya butuh ilmu ini, saya butuh materi ini, saya harus belajar. Ya, ini. Ayo coba kita lihat di sekitar kita, kelas kita. Ternyata proses berkesadarannya siswa kita juga masih perlu untuk kita tumbuhkan. Jadi itu sebuah artinya yang ada di Indonesia ini coba kita terapkan, implementasikan ini. Mungkin kalau saya punya sedikit istilahnya kemarin berdiskusi dengan eh, Pak Jimmy yang pemateri sebelumnya ya, itu mungkin kita belum mampu menerapkan budaya refleksi secara menyeluruh. Artinya itu eh, kita itu belum bisa mengevaluasi, merefleksi diri kita, pembelajaran kita berhasil enggak semacam ini. Coba dengan adanya kita materi semacam itu, kita kalau kita mau refleksi, oh ternyata kekurangan kita ini semacam ini. Kita perbaiki. Saya yakin ketika itu dilakukan dengan baik, guru punya istilahnya punya kalau dulu ketika kita di guru penggerak kan ada refleksi
apa 4F atau 4P itu ya. Jadi monggo itulah. Itu nanti kita refleksi, oh ternyata kita ada kekurangannya seperti ini. Ya ini mungkin yang saya ingin menerapkan ya. Nanti di akhir semester Bapak Ibu guru saya beri kolom refleksi. Silahkan merefleksi selama 1 semester ini nanti kekurangannya apa. Tahun depan, semester depan nanti targetnya seperti apa. Ya, ketika itu nanti muncul di guru ya, kita coba. Nanti di siswa nanti akan muncul. Oh, ternyata saya selama semester ini tidak punya prestasi ya. Selama 1 semester ini saya punya kekurangannya sepanjang itu. Itu mungkin ya coba kita refleksi diri kita sendiri. Kita kurang mengenai refleksinya. Tuh. Terus yang kedua, di sekolah apa bisa kita terapkan dalam aplikasi nilai-nilai inti seperti di Singapura? Saya yakin bisa, Bapak Ibu. Ya, yaitu bagaimana kita betul-betul menerapkan. Artinya, eh, coba kalau kita mau jujur ya, ketika proses penerapan itu betul-betul kita implementasikan, saya kira nanti kita bisa menjadi role model bagi siswa kita. Ya. Kita datang ke kelas tepat waktu, kita nanti keluar kelas tepat waktu, ketika break istirahat kita masuk tepat waktu. Saya kira nanti akan itu tertanam di siswa kita ya. Saya ketika, yaitu tadi saya ceritakan, ketika break hari pertama kita molor berapa menit, itu sudah ada teguran ke ketua rombongan. Tolong nanti untuk hari berikut besok itu jangan sampai terlambat lagi. Ya kalau kita di Indonesia kan ya habis istirahat kan nyantai ketemu temennya ngobrol sampai 10-15 menit baru kita masuk kelas. Ya itu di diri kita lah semacam itu. Kalau itu kita terapkan seperti itu. Contohnya lagi apa eh, di beberapa kendaraan seperti MRT itu enggak ada sopirnya. Mereka by system. Sekian menit mereka berhenti tepat ketika pintu MRT itu dengan apa tempat turunnya eh, apa jembatan sampingnya itu tepat. Jadi enggak sampai nanti maju atau mundur dikit itu tepat. Jadi ketepatan seperti itulah akan tertanam. Ya itu mungkin coba yang penting kita budaya refleksi coba kita terapkan setelah kita merefleksi diri kita. Artinya nanti kekurangan kita bagaimana ke depannya saya kira nanti seperti itu. Jadi saya kira Indonesia bisa kok. Baik, terima kasih Pak Imam. Mungkin ini dari Bu Ami ataupun dari Cak Prayit. Wah, luar biasa nih. Ternyata beliau dari Sumatera Selatan. Paham ya? Beberapa kali saya pakai bahasa Jawa loh ini Bapak ya. Semoga saja paham ya kalau dari Sumatera Selatan. Oke, ada tanggapan dari Bu Ami ataupun dari Cak Prayit? Monggo. Pas atau oke, baik. Untuk Cak Prayitnya bagaimana? Ada tanggapan? Sepertinya sudah ya. Ya intinya kita harus merefleksikan apa kekurangan kita dan juga intinya kalau kita disiplin ya mungkin ya Pak ya, disiplin waktu terutama kalau di situ. Karena kita eh, undangan misalkan jam 7 itu paling cepat kita mulainya setengah 8 itu sudah paling cepat gitulah. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan terus-menerus di Indonesia ini gitu. Mungkin itu yang sedikit bisa apa namanya? Bisa kita ubah dari diri kita sendiri. Mungkin itu ada lagi satu lagi pertanyaan atau sudah cukup ini Bapak Ibu? Sudah ya ini sepertinya ya. Ini ada oh sudah cukup sepertinya ya. Sudah ya untuk Bapak Ibu narasumber ya. Baik Bapak Ibu, ternyata untuk webinar malam hari ini luar biasa ya, dan pertanyaan-pertanyaannya juga keren, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita yang awalnya belum paham, belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu menjadi lebih paham. Ngaten. Dari Budiah tadi juga akhirnya kita tahu seperti apa sih pengelolaan pembelajaran yang mendalam yang ada di sekolah. Ngaten. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu sudah untuk sesi tanya jawab ini sudah berakhir
Dan terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar seri ke-78 yang masih semangat di ruang virtual ini hingga akhir acara. Antusiasme panjenengan adalah energi terbesar untuk kami. Selanjutnya untuk kedua narasumber, untuk Bapak Imam dan juga Bu Diah, terima kasih atas pemaparan materinya yang sungguh mencerahkan mengenai transformasi pendidikan, mendapat inspirasi dari Singapura dan pengelolaan pembelajaran mendalam di sekolah. Semoga ilmu yang dibagikan Bapak Ibu menjadi referensi dan inspirasi untuk praktek mengajar kita di lembaga masing-masing. Terakhir, penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPTI, di mana selama awal mulai dari GP ya, GP Angkatan 4 sampai sekarang kita masih eksis, ya. Kita terkenal loh di Indonesia, kita masih eksis sampai series ke-78. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga FGI Kabupaten ini terus menjadi wadah kolaborasi dan inovasi bagi dunia pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu, kami mohon kesediaannya sebelum kami tutup untuk memberikan closing statement ya, yang akan menjadi bekal dan motivasi bagi kita semua. Untuk closing statement yang pertama, monggo kepada Bapak Imam, disilakan. Oke, terima kasih Pak Ibu. Ini saya teringat terakhir materinya Prof. Jimmy dalam perkuliahan di Singapura kemarin kan beliau menyetelkan klip I Have a Dream ya. Jadi marilah kita bermimpi ya. Saya dulu bermimpi bisa belajar ke luar negeri akhirnya bisa terwujud. Jadi jangan pernah untuk eh, bermimpi, saya yakin itu pasti bisa. Indonesia pasti bisa lebih baik lagi. Kita memulai dari diri kita mulai dari lingkup terkecil kita, diri kita, kelas kita. Saya yakin nanti bisa untuk menginspirasi bagi orang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa untuk statementnya, nggih. I have a dream, saya bisa bermimpi. Semoga suatu saat saya juga bisa bermimpi. Satu hal sebenarnya Pak, saya pengen naik pesawat. Itu, mimpi saya itu dulu. Nggak usah kemana-mana, pengen naik pesawat itu dulu, pengen merasakan naik pesawat itu. Baik, terima kasih Pak Imam. Untuk selanjutnya, closing statement yang kedua dari pemateri yang kedua, Bu Diah. Monggo Bu Diah. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Saya sangat salut juga dengan FGI yang masih bertahan di webinarnya yang ke-78. Saya harapkan nanti terus Pak, ini juga menumbuhkan motivasi belajar dari dalam diri saya sendiri. Kayak ketagihan gitu jadinya ya. Jadi mengharapkan sesi-sesi berikutnya. Nah, closing statement saya sedikit saja tadi. Yang jadi pertanyaan besar dari Pak Imam tadi ketika di Singapura, kenapa mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Saya kira intinya adalah di kesadaran kita. Jadi kita ketika bicara soal PM, marilah kita tidak hanya menyampaikan secara narasi saja, tetapi kita betul-betul berkesadaran juga, ya, berkesadaran juga bermakna, ya juga kita juga memiliki pola pikir yang bertumbuh. Jangan kita menganggap ini hanya sekedar proyek atau mungkin ini hanya perubahan kurikulum. Oke lah kalau memang faktanya pun seperti itu, seandainya seperti itu, tapi saya yakin tetap ada hal yang bisa kita ambil manfaatnya, ya, yang bisa sesuatu yang positif, yang bisa merubah peserta didik kita. Jadilah guru-guru yang menginspirasi, yang bisa membawa perubahan kepada anak didik kita untuk menjadi manusia-manusia yang lebih bermanfaat. Itu saja Bu Nuni, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diah atas closing statement-nya, dan terima kasih banyak kami sampaikan kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, Bapak Imam Wahyudi dan Ibu Diah, atas semua ilmu, wawasan, dan inspirasi yang telah Bapak Ibu bagikan kepada kami. Bapak Ibu, kami kembali mengingatkan link daftar hadir sudah dibagikan.
dan tersedia di kolom chat. Monggo Bapak Ibu yang belum mengisi setelah ini bisa mengisi, dan waktu pengisiannya sampai pukul 24.00. Daripada nanti ketiduran dan lupa ya Bapak Ibu, sudah sampai malam ternyata lupa ngisi, monggo setelah ini nanti bisa langsung mengisi untuk daftar hadirnya. Bapak Ibu guru hebat, tak terasa nih kebersamaan kita mulai setengah 8 sampai jam berapa ini? 10 ya? Sampai jam 10 tidak terasa, yang biasanya mungkin kita sudah tidur ya, tapi malam hari ini kita bisa belajar bersama sehingga kantuknya pun juga lupa, betul ya? Nah, sekarang sudah di penghujung acara nih Bapak Ibu, mari kita akhiri seluruh rangkaian webinar seri ke-78 ini dengan memanjatkan doa. Semoga ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua, serta mampu kita implementasikan dalam lembaga kita masing-masing. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Dengan semangat untuk terus beraksi. Berdoa selesai. Alhamdulillah, puji syukur ya, kita sudah selesai. Nah, di sini sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pengurus FGI Kabupaten Blitar dan para narasumber hebat pada malam hari ini, serta tak lupa peserta webinar yang Growth mindset di dalam hati, untuk murid dan untuk negeri.